Kepa Arrizabalaga jadi pemain yang paling disorot di musim ini. Pasalnya di bawah asuhan Graham Potter, kiper asal Spanyol tersebut mendadak bangkit dengan jadi andalan di bawah mistar gawang Chelsea. Padahal sebelumnya dia banyak mendapatkan kritikan dari para fans karena sering dianggap tampil buruk. Cetak Gol coba merangkum kronologi kebangkitan Kepa sebagai berikut. Melempem sejak putus dengan sang kekasih. Pada tahun 2018 yang lalu, Chelsea mendatangkan kiper berbakat bernama Kepa Arrizabalaga. Saat itu dia didatangkan dari Athletic Bilbao dengan mahar yang fantastis untuk seorang kiper, yakni sekitar 80 juta euro. Pada musim perdananya, kiper Spanyol ini catatkan statistik yang gemilang bersama skuad The Blues. Dari 36 pertandingan, dia sukses mencatatkan 14 clean sheet. Nggak heran banyak yang menyebut kalau Kepa sebagai kiper masa depan Chelsea. Sayangnya penampilan Kepa terus merosot pada musim-musim yang berikutnya. Buktinya pada musim 2019-2020 yang lalu, Kepa cuma mampu meraih 8 clean sheet saja dari 33 pertandingan. Merosotnya performa sang kiper disebabkan karena hubungan percintaannya dengan Andrea Perez. Kabarnya saat itu hubungan keduanya dipastikan kandas di tengah jalan. Akibat menurunnya performa Kepa itu membuat dirinya harus tersisih dari skuad utama The Blues. Saat itu Frank Lampard yang masih menjabat sebagai pelatih Chelsea terpaksa menaruh Kepa di bangku cadangan. Saat itu Lampard meminta Chelsea untuk mencarikan kiper yang baru. Pelatih asal Inggris ini meminta manajemen untuk mendatangkan Nick Pope yang saat itu tampil gemilang di Burnley. Akan tetapi kini Pope telah bergabung ke klub kaya raya yakni Newcastle United. Tersingkir oleh Edouard Mendy. Niat Lampard untuk mendatangkan Pope gagal terwujud mengingat Chelsea saat itu justru mendatangkan Edouard Mendy. Kiper asal Senegal ini didatangkan dari Stade Reims seharga 24 juta euro. Mendy pun sempat jadi andalan Chelsea di bawah asuhan Frank Lampard. Namun nggak berselang lama dirinya harus berpisah karena saat itu Chelsea memecat Lampard dari kursi kepelatihan. Saat itu skuad The Blues pun langsung menunjuk Thomas Tuchel sebagai pelatih terbarunya. Di bawah asuhan pelatih asal Jerman itu, nasib Kepa semakin hari semakin kasihan. Terbukti mantan pelatih PSG ini lebih sering memainkan Mendy sebagai starter utamanya. Saat itu Tuchel lebih sering menaruh Kepa sebagai penghangat bangku cadangan dan jadi kiper lapis yang kedua. Hal ini bisa dibuktikan pada musim 2020-2021 yang lalu. Pada musim tersebut Kepa tercatat baru dimainkan sebanyak 14 pertandingan dan cuma menorehkan 6 clean sheet saja. Penampilan Kepa ini berbanding jauh dengan Mendy yang saat itu jadi kiper utama. Terbukti di musim perdananya saja kiper berusia 30 tahun ini berhasil meraih berbagai penghargaan individu. Salah satunya adalah berhasil memenangkan penghargaan kiper terbaik Eropa tahun 2021. Sejak saat itu nama Kepa kian tenggelam dan jarang mendapatkan sorotan. Mirisnya lagi saat itu Kepa menyandang sebagai kiper terburuk Chelsea sepanjang sejarah. Gelar ini wajar mengingat saat itu dia selalu membuat blunder setiap kali dipercaya untuk tampil. Nggak heran blundernya ini jadi penyebab Chelsea harus menelan kekalahan. Sebelum videonya dilanjutkan, tim Cetak Gol mau rekomendasikan dulu yang namanya Next Parabola. Sebuah TV satelit dengan receiver dan juga antena parabola yang cuman seukuran piring. Mereka punya tayangan lengkap guys dengan kualitas gambar yang jernih dan juga dapat menjangkau 17.000 pulau di seluruh Indonesia. Next Parabola juga punya tayangan TV nasional lengkap seperti SCTV, Indosiar, dan lain sebagainya. Ada juga tayangan hiburan keluarga, rohani, dan juga anak-anak. Nah, Next Parabola juga punya siaran olahraga lengkap mulai dari BRI Liga 1, Liga 2, Premier League, Liga Champions, Europa League, NBA, F1, dan masih banyak lagi. Nah, ngomongin bola, Next Parabola juga terpilih sebagai official broadcaster Piala Dunia 2022 secara live dan eksklusif seluruh pertandingan. Langsung disikat aja guys promonya, apalagi Piala Dunia akan dimulai di bulan depan. Paket berlangganan World Cup 2022 sudah bisa dibeli dari mulai sekarang. Lagi ada promo diskon 50.000 dan juga free paket basic sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Kamu bisa beli di official online store Next Parabola di Bukalapak, Shopee, dan juga Tokopedia. Atau di aplikasi Next Parabola dan juga toko-toko elektronik terdekat. Nonton bola, ingat Next Parabola. Sempat bangkit di tangan Thomas Tuchel.
Walaupun dianggap sebagai kiper terburuk, tapi Kepa sempat bangkit di bawah asuhan Thomas Tuchel. Hal ini terjadi pada bulan Februari yang lalu di laga putaran keempat FA Cup. Saat itu, Kepa berhasil jadi aktor kemenangan di laga menghadapi Plymouth. Kiper asal Spanyol ini mampu menepis penalti dan menyelamatkan skuad The Blues dari kekalahan. Dia pun mendapatkan berbagai pujian dari berbagai pihak termasuk Arno Michels. Michels pun memberikan pujian kepada Kepa yang dianggapnya sebagai kiper raja penalti. Michels pun mengaku puas dengan performa Kepa akhir-akhir ini. Sebagai informasi, Michels sendiri merupakan pelatih sementara Chelsea saat Thomas Tuchel terpapar virus COVID-19. Jauh sebelum itu, Kepa juga pernah tampil gemilang di laga final UEFA Super Cup kontra Villarreal. Saat itu, kiper kelahiran Ondarroa itu dianggap jadi pemain yang paling berpengaruh di dalam tim. Walaupun baru diturunkan di babak kedua, tapi Kepa mampu menepis tendangan di sesi penalti. Hal ini membuat Chelsea keluar sebagai juara setelah menang dengan skor 6-5. Gelar juara ini juga merupakan gelar Super Cup kedua Chelsea sejak terakhir kali juara di musim 1998-1999 yang lalu. Tuchel pun memberikan pujian kepada Kepa yang saat itu tampil gemilang. Mantan pelatih Borussia Dortmund ini nggak segan-segan menganggap Kepa jadi aktor kemenangan Chelsea. Penurunan performa Edouard Mendy. Edouard Mendy yang jadi andalan justru mengalami penurunan performa dalam beberapa musim terakhir. Salah satu faktornya adalah karena dia sering menepi akibat dibekap cedera. Cedera itu didapatkan saat Chelsea berhasil mengalahkan West Ham United di bulan September yang lalu. Sebelum cedera, performa Mendy di atas lapangan memang sudah terlihat sangat buruk. Dia bahkan sempat melakukan blunder yang konyol di laga menghadapi Leeds United bulan Agustus yang lalu. Akibat blunder konyol itu membuat The Blues takluk dengan skor telak 3-0. Blunder Edouard Mendy ini mengundang berbagai komentar dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari mantan pemain Manchester United yakni Rio Ferdinand. Ferdinand menyebut kalau Chelsea harus segera menyelesaikan masalah Mendy. Hal ini untuk mengantisipasi agar sang pemain gak kembali melakukan kesalahan. Jadi andalan di musim ini. Penurunan performa dari Edouard Mendy jadi berkah tersendiri bagi Kepa Arrizabalaga. Sebab di musim ini mantan kiper Real Valladolid tersebut jadi andalan di bawah asuhan Graham Potter. Chelsea sendiri memang baru saja menunjuk Graham Potter sebagai pelatih yang terbarunya. Saat itu Potter menggantikan posisi dari Thomas Tuchel yang sebelumnya dipecat. Kepa yang sebelumnya jadi kiper lapis kedua kini mendadak jadi kiper utama The Blues. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Kepa bahkan mampu menggusur posisi Mendy. Gak cuma itu, dia juga tampil gemilang dengan meraih 4 clean sheet secara berturut-turut. Bahkan di laga menghadapi Aston Villa, Kepa sukses cetakkan 7 penyelamatan sekaligus. Gak heran kalau Graham Potter pun memuji penampilan api Kepa di musim ini. Pelatih asal Inggris ini bilang kalau Kepa sudah bangkit dan merupakan salah satu pemain kelas dunia. Mantan pelatih dari Brighton ini juga mengaku senang dengan perkembangan pesat sang kiper. Potter menilai kalau Kepa sudah berhasil melewati masa-masa sulitnya. Sebelum melewati masa-masa yang sulit, Kepa sempat curhat terkait pengalamannya menjadi kiper lapis kedua. Dia menyebut hal itu sangat berat dan mempengaruhi mentalnya. Saat itu dia mengaku pasrah dan hanya menunggu kesempatan yang diberikan. Itulah ulasan kebangkitan Kepa Arrizabalaga. Bagaimana menurutmu? Apakah performa Kepa akan tetap konsisten sampai akhir musim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.